Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kewarganegaraan kelas 5 dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang materi yang berjudul Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Pertama-tama kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Nama saya Alicia Putri Ristias dari Departemen Fisika NRP 011062. Nama saya Fakrina Fadila Putri, Departemen Matematika NRP 061105. Nama saya Dinda Ayun Mulan dari Departemen Matematika NRP 061079. Nama saya Sundari Asawi dari Departemen Fisika NRP 011036. Nama saya Ahmad Fairuz Abadi, NRP 011078 dari Departemen Fisika. Apa itu penegakan hukum? Penegakan hukum terdiri dari dua kata, yaitu penegakan yang memiliki arti tegak, berdiri, sigap dan teguh, serta hukum yang berarti peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkatan manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Sehingga arti dari penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya, mengapa penegakan hukum harus adil? Karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28D ayat yang pertama, yang berbunyi bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Maka setiap orang yang mempunyai perkara memiliki hak untuk diperlakukan adil di hadapan hukum. Selanjutnya, mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan? Berikut adalah contoh kasus-kasus yang melanggar hukum di Indonesia. Kasus pertama adalah kasus korupsi senilai 31 miliar oleh Ketua DPRD Bengkalis hanya divonis 1,5 tahun. Kasus kedua, Nenek Asyani dihukum 1 tahun penjara gara-gara mencuri. Kasus ketiga, Nenek Arjita dilaporkan sang anak setelah dituduh mencuri 4 batang pohon. Kasus keempat adalah seorang anak diancam hukuman 5 tahun penjara karena mencuri sandal milik anggota BRIMOB. Nah, dari kasus-kasus tersebut terjadi perbedaan yang sangat drastis antara seorang anak yang hanya mencuri sandal namun dihukum 5 tahun, sedangkan seorang koruptor yang divonis 1,5 tahun. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang melanggar hukum di Indonesia ini. Untuk menghadapi dan bertindak adil kepada korban dalam kasus-kasus tersebut, maka diperlukannya penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia? Dari contoh-contoh kasus yang sudah disebutkan sebelumnya, dapat diketahui bahwa kasus-kasus tersebut berbeda-beda. Ada yang tentang korupsi, tentang narkoba, tentang pembunuhan, dan tentang pemerkosaan. Karena tidak mungkin jika hanya ada satu lembaga penegakan hukum yang mengatasi seluruh kasus tersebut, maka di Indonesia dibentuk beberapa lembaga peradilan dalam penegakan hukum yang akan bergerak sesuai bidang dan tugasnya. Lembaga penegak hukum. Yang pertama, kepolisian. Kepolisian negara ialah lembaga pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Kepolisian negara bertindak sebagai penyelidik dan penyidik. Penyelidik, menurut pasal 1 angka 4 KUHP, adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan penyidik pada pasal 1 angka 1 KUHP adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.
kejaksaan bertindak sebagai penuntut dari pelaku kejahatan yang sudah diselidiki oleh kepolisian. Kehakiman. Kehakiman merupakan suatu lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengadili. Kehakiman bertindak sebagai pemutus perkara pidana hasil tuntutan kejaksaan berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak siapapun. Berikutnya adalah lembaga peradilan. Yang pertama adalah peradilan agama. Peradilan agama bertugas memeriksa perkara-perkara antara orang-orang yang beragama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah. Di peradilan agama ini hanya khusus untuk yang beragama Islam saja. Untuk yang non-Muslim akan langsung diarahkan ke peradilan umum. Yang kedua adalah peradilan militer. Peradilan militer bertugas memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan atau pelanggaran oleh keanggotaan militer seperti anggota ABRI. Jadi untuk anggota ABRI yang ada masalah hukum langsung diarahkan ke peradilan militer. Berikutnya yang ketiga adalah peradilan tata usaha. Peradilan tata usaha bertugas mengadili perkara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai tata usaha negara. Yang dimaksud dari pegawai tata usaha negara di sini adalah PNS. Jadi kalau PNS ada masalah di hukum, itu langsung diarahkan ke peradilan tata usaha. Berikutnya adalah peradilan umum. Peradilan umum bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat. Jadi peradilan umum ini bisa untuk siapa saja. Berikutnya, peradilan umum ini dibagi untuk menyelesaikan perkara-perkara yang termasuk wewenang peradilan umum terdapat beberapa tingkat atau badan pengadilan. Yang pertama adalah pengadilan negeri. Pengadilan negeri bertugas memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan perkara dalam tingkat pertama untuk semua golongan penduduk. Jadi untuk semua golongan penduduk yang memiliki masalah di hukum itu diarahkan ke pengadilan negeri. Itu adalah pengadilan tingkat pertama. Berikutnya adalah pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi bertugas mengadili lagi pada tingkat kedua atau tingkat banding suatu perkara yang telah diadili atau diputuskan oleh pengadilan negeri. Jadi apabila ada suatu yang tidak disetujui di pengadilan negeri, itu bisa diaju banding di pengadilan tinggi. Berikutnya adalah pengadilan tingkat kasasi atau pengadilan Mahkamah Agung, badan pengadilan tertinggi yang berwenang memutuskan permohonan kasasi ataupun peninjauan kembali putusan pengadilan. Jadi kalau sudah di tingkat kasasi ini sudah tidak bisa diganggu-gugat keputusannya. Berikutnya ada penasihat hukum. Penasihat hukum adalah seseorang yang memberikan bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan undang-undang, yaitu UU Nomor 18 Tahun 2003. Berikutnya yang terakhir adalah pengadilan tindak pidana korupsi. Pengadilan tindak pidana korupsi bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Jadi di sini apabila ada kasus tentang korupsi langsung diarahkan ke pengadilan tindak pidana korupsi. Selanjutnya adalah tantangan dan solusi penegakan hukum yang berkeadilan. Untuk tantangan, aparat penegak hukum harus memiliki sikap baja, akhlak mulia, siap menghadapi cobaan, godaan yang berakibat jatuhnya wibawa penegak hukum. Untuk solusinya adalah pemerintah perlu melakukan upaya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat menjatuhkan wibawa penegak hukum dengan mendidik warga negara, termasuk melakukan pembinaan kepada semua aparatur negara secara terus-menerus. Aparat penegak hukum juga harus bekerja secara profesional dan berkomitmen dalam menegakkan hukum yang ada. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.